Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih untuk Ibu Cut Dien Sapina SIKOM SHMH selaku dosen pendidikan kewarganegaraan kami, dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Saya Miftah Gumelar, nomor mahasiswa 213300516181, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Hukum. Dan sebelum saya membahas dan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan sehubungan dengan tugas akhir semester saya, sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain, dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan bagi orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai topik yang mungkin sekarang ramai di masyarakat, yaitu vaksinasi COVID-19 yang diwajibkan pemerintah untuk warga negara Indonesia. Penerbitan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan oleh Presiden Republik Indonesia mengaburkan tanggung jawab negara dalam pelayanan sosial bidang kesehatan. Dalam pasal 52 ayat 1 huruf R mengecualikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat dan membandingkan pelayanan kesehatan sebelum lahirnya Perpres ini, itu tidak sedikit baik, itu sudah sedikit baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kesehatan. Namun, dengan lahirnya Perpres ini, dengan mengecualikan pelayanan kesehatan terhadap beberapa kategori yang seolah-olah negara tidak mengakui bahwa warga negaranya yang sakit karena kondisi tertentu bukanlah warga negaranya. Secara kerangka pemenuhan hak atas kesehatan, satu sisi negara kita jelas mengakui dan sangat mewajibkan pemenuhan hak warga negaranya. Salah satunya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan. Di antaranya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional menyebutkan jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dan dipertegas dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 menyebutkan negara pihak dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pasal 12 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 menyebutkan penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Di sisi lain, dengan pemberlakuan pasal 52 ayat 1 huruf R Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan
merupakan pengabaian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kita nilai bisa merusak tatanan kewajiban negara yang telah disebutkan dan dijaminkan yang dijamin maksudnya oleh undang-undang yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin misalnya korban akibat tindak pidana pidana penganiayaan. Bagaimana mungkin misalnya korban akibat tindak pidana penganiayaan yang sama sekali tidak menginginkan terjadinya tindakan tersebut terhadap dirinya, tetapi negara tidak mau menanggung dan menjamin pelayanan kesehatan terhadap korban tersebut. Pertanggungjawaban negara yang harus dipenuhi terhadap hak atas kesehatan setidaknya terdapat 3 bentuk, yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan, serta memenuhi hak atas kesehatan. Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Salah satunya kurangnya sosialisasi vaksin di masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk divaksin untuk tujuan pencegahan COVID-19. Yang kedua, vaksin menjadi hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tindakan pemerintah terhadap warga negara yang tidak vaksin karena kondisi tertentu dan tetap menjamin kesehatan warga negaranya. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen, berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan, seperti vaksin pada umumnya. Vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya. Sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek sampingnya biasa, berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pentingnya vaksin COVID-19 mengurangi pencapaian dalam target vaksinasi COVID-19. Karena tidak sedikit orang yang belum sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Sehingga dalam prakteknya banyak masyarakat yang menolak atau enggan berpartisipasi dalam vaksin COVID-19. Sehingga pemerintah seharusnya melaksanakan program sosialisasi apalagi terhadap masyarakat awam tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu hak warga negara untuk mendapatkan kesehatan sesuai dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dengan berpedoman terhadap undang-undang tersebut, pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan pemerataan vaksinasi baik di kota-kota besar maupun di daerah.
Meskipun dalam prakteknya tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah memiliki vaksin di dalam tubuhnya tidak terpapar COVID-19, tapi setidaknya sudah ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memperoleh pelayanan vaksin dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Vaksinasi COVID-19 merupakan benteng atau pencegahan awal diri terhadap virus yang merebak sangat cepat di masyarakat ini. Tapi tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa mengikuti vaksin bukan karena tidak mau untuk melaksanakan vaksin COVID-19, tapi kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Tentu pemerintah harus mengganti vaksin tersebut dengan bantuan lain untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya pembagian vitamin atau suplemen yang membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh agar tidak rentan tertular virus tersebut. Karena jaminan kesehatan untuk setiap warga negara itu harus sama, sehingga orang-orang yang tidak bervaksin ini tidak merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam melawan pandemi yang sedang berlangsung. Dan penyebaran obat-obatan seperti vitamin atau suplemen ini harus merata ke setiap daerah dan harus benar-benar diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran dan efektif dalam kegiatannya. Kurangnya sosialisasi terhadap vaksin merupakan salah satu dampak kurangnya target dalam pencapaian target vaksinasi di Indonesia. Sedangkan dalam prakteknya, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan di masa pandemi ini. Dan salah satunya dengan cara mendapatkan vaksin, sedangkan untuk warga yang tidak bervaksin karena kondisi tertentu, untuk warga yang tidak bervaksin karena kondisi tertentu, pemerintah wajib menggantinya dengan obat-obatan vitamin atau suplemen yang dapat meningkatkan imun tubuh, sehingga setiap warga negara mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Dan pemerintah pun memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara negara. Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai pemaparan ujian akhir semester saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan, dan yang terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.